Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan ini mari kita mulai belajar IPS Geografi untuk kelas 9 ini. Ya. Melanjutkan materi yang kemarin, ini pada bagian bab 3, yaitu penyebab perubahan sosial budaya. Apa perubahan sosial budaya itu? Jelas dalam masyarakat itu setiap hari ada perubahan sosial budaya. Apa yang kita lihat? Yaitu adanya mata pencaharian, pergerakan, ya, pendidikan, teknologi, kebiasaan, seni budaya. Itu adalah perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat setiap hari. Nah, faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya itu ada 7. Ada 7 faktor penyebab, ya, ada 7. Kita lihat, yaitu pertambahan penduduk, yang kedua penemuan baru, yang ketiga adalah konflik, yang keempat adalah pemberontakan, yang kelima adalah perubahan lingkungan alam, yang keenam adalah peperangan, yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi ada 7 faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang saya katakan tadi adalah apa itu? Tentang mata pencaharian, tentang kehidupan ekonomi, tentang kebiasaan, tentang teknologi, tentang pendidikan dan sebagainya. Nah, ini adalah arahannya yang positif. Arah yang positif supaya masyarakat itu setiap hari bisa meningkat, bertambah baik dari hari yang kemarin. Nah, faktor penyebab yang pertama yaitu adalah pertambahan penduduk. Negara Indonesia ini ketika merdeka itu mungkin hanya sekitar 30 juta penduduknya, sekitar itu. Tetapi sekarang pada tahun 2021 itu sudah mencapai angka 265 juta. Sampai 265 juta, ya, jumlah penduduk itu. Itu apa? Tentu akan ada penambahan-penambahan tiap hari, ya, dari faktor kelahiran, dari faktor perpindahan, itu akan menambah penduduk. Meskipun juga ada yang meninggal, ada yang keluar negeri dan sebagainya. Nah, pertambahan penduduk bagi suatu daerah jelas akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonominya. Misalnya, suatu daerah yang tadinya berpenduduk 100, kemudian bertambah jadi 200, maka akan terjadi persaingan kehidupan, baik dalam bidang lapangan kerja maupun kehidupan yang lain. Maka dengan pertambahan penduduk yang bertambah terus itu, maka harus ada solusi, harus ada kebijaksanaan, terutama dari pemerintah, adalah dengan bertambahnya penduduk itu harus ditambah pula dengan bertambahnya lapangan kerja. Ada tes penerimaan pegawai negeri, ada tes penerimaan anggota polisi, tentara dan sebagainya. Itu adalah solusi atau memang cara yang tepat adalah agar perubahan sosial budaya itu bersifat positif, meningkatkan pekerjaan, meningkatkan kehidupan dan mengurangi pengangguran. Juga adanya dibukanya adanya pasar, ada ekstensifikasi pertanian, menambah luas lahan. Itu adalah cara-cara yang dipakai pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan dalam rangka menyiapkan lapangan kerja dampak dari pertambahan penduduk, ya, karena memang ini harus dilaksanakan. Nah, negatifnya bagaimana? Kalau pertambahan penduduk tidak diikuti dengan pertambahan lapangan kerja, maka terjadi kemunduran ini. Karena apa? Banyak orang yang tidak bekerja, akhirnya karena lapar, karena tidak punya uang, maaf ini, menjadi copet, menjadi jambret dan sebagainya. Itu adalah dampak dari pertambahan penduduk yang tidak disiapkan dengan adanya pertambahan lapangan kerja. Jelas caranya? Jadi adalah pertambahan penduduk setiap hari terjadi dan juga harus ditambah dengan penambahan lapangan kerja atau menciptakan usaha sendiri. Jelas. Kemudian yang kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru yang paling kalian lihat adalah teknologi Android HP.
semakin hari semakin canggih, ya, sehingga kehidupan ekonomi, kehidupan sosial sangat terbantu dengan adanya penemuan dari kemajuan bidang HP ini, handphone ini, Android, ya. Orang bisa internet, bisa berjualan online, ya, bisa sekolah seperti ini, kita daring seperti ini karena adanya kemajuan dalam bidang telekomunikasi, ya, adanya penemuan baru. Jauh sebelum itu adalah adanya listrik. Penemuan listrik adalah suatu revolusi besar dalam kehidupan manusia, yang mana tadinya harus pakai lampu pijar, pakai obor dan sebagainya, sekarang sudah pakai listrik, ya. Kemudian juga ada penemuan kendaraan bermotor, sepeda motor, ada penemuan yang sangat luar biasa. Orang bisa berpindah tempat kemana saja dengan sepeda motor, apalagi dengan mobil, apalagi dengan pesawat terbang. Nah, yang kita punya adalah sepeda motor, bisa berdagang, ya, bisa mengajar dengan bantuan sepeda motor, ya. Jadi inilah penemuan baru itu bisa meningkatkan teknologi, bisa menyebabkan kehidupan masyarakat itu semakin mudah, ya, karena sifatnya teknologi adalah memudahkan kehidupan manusia. Jelas anak-anak ya? Jadi bagaimana kalau tidak ada handphone, tidak ada motor, tidak ada mobil, tentu masyarakat atau manusia akan mengalami hambatan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Jelas anak? Kemudian yang ketiga, konflik. Konflik itu apa? Konflik itu misalnya di kelas ini atau waktu belajar di kelas, kalian cubit kawannya tidak terima. Itulah konflik, sumber konflik, ya. Bertambahnya penduduk tentu bisa berdampak adanya konflik, adanya pertengkaran. Ada kelompok A, ada kelompok B, kelompok C. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Kita ada dasar negara Pancasila. Ya, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, kita harus bersatu. Di kelas juga kita harus bersatu. Di lingkungan RT juga harus bersatu. Kita tahu bahwa ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, kita harus bersatu. Sepertilah sapu lidi. Sapu itu adalah lambang persatuan. Dengan sapu lidi itu kita hilangkan konflik ini. Ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang-orang atau kelompok lain yang tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat, kehidupan beragama dan sebagainya. Ya, ini adalah yang perlu kita garis bawahi, bahwa jangan ada konflik. Kalau ada konflik, atasi dengan musyawarah. Ya, ada kita sila keempat, bermusyawarah. Jangan sampai ada konflik, karena konflik itu akan menyebabkan keruntuhan, akan menyebabkan tidak bisa bersatu dan kita menjadi tercerai-berai. Sungguh sangat berbahaya bagi Indonesia yang ada 13.000 pulau lebih kalau tidak ada persatuan yang kuat. Kita sering mendengar adanya NKRI, harga mati. Itulah kunci dari kehidupan kita, perubahan sosial budaya. Kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa melaksanakan tugas, kita bisa melaksanakan ibadah, apa saja kita kerjakan dengan baik kalau tidak ada konflik. Semoga daerah-daerah yang sedang mengalami konflik, karena ada daerah A, daerah B yang sedang mengalami konflik, itu segera melakukan perdamaian, karena damai itu sangat kita harapkan. Jelas anak-anak ya, jangan ada konflik. Kita tetap harus setia kawan, bersaudara dengan sebaik-baiknya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah, nah, ini pemberontakan. Ini kita tidak membahas tentang kehidupan yang sekarang. Di beberapa negara pernah ada pemberontakan. Di Mesir misalnya, ada pemberontakan yang menyebabkan presidennya Hosni Mubarak itu atau pemimpinnya dicopot, diganti oleh orang lain melalui suatu pemberontakan. Apa yang terjadi? Pasti ada kekacauan, pergantian ideologi dan sebagainya. Nah, ini yang kita tidak harapkan, karena pemberontakan itu akan membuat lemah suatu negara. Lemah, masyarakat pun akan terancam jiwanya. Bisa terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Ada perubahan ideologi, ada perubahan sosial budaya, sehingga kehidupan ekonomi, kehidupan
sosial, kehidupan budaya pasti akan terganggu kalau ada pemberontakan. Nah, kita kuatkan negara kita dengan falsafah NKRI harga mati tadi. Jangan sampai ada konflik yang mengarah bahkan sampai pada pemberontakan. Semoga tetap kita negara Indonesia itu tetap jaya, tetap bersatu, dan supaya apa? Kehidupan masyarakat tidak mengalami kemunduran, tidak mengalami masalah, tidak mengalami kerugian yang besar dari pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Ada yang bendungan, ada jalan bagus, ada masjid, ada gereja, ada pasar, ada kantor-kantor. Kalau ada sampai ada pemberontakan, pasti akan menciderai semuanya. Ya, gedung bisa dibom, seperti yang terjadi di Suriah, di Palestina yang sedang konflik dengan Israel. Nah, itu sangat disayangkan terjadi seperti itu. Ya. Jangan sampai kehidupan akan tetap baik, kehidupan sosial tetap baik, kehidupan budaya tetap baik. Jangan ada pemberontakan. Ya. Kemudian yang kelima adalah perubahan lingkungan alam. Nah, kita tahu bahwa bumi ini sudah 2 miliar lebih usia bumi. Ya. Tentu sudah tua dibandingkan kalau kita melihat ada motor baru, motor lama, ya motor baru pasti oke terus, ready terus. Kalau motor yang lama, nah pasti ada saja yang rusak. Demikian bumi ini sudah tua, bukannya rusak bumi ini, tapi harus kita jaga terus, jangan sampai rusak. Karena apa? Faktor cuaca, hujan yang lebat bisa menyebabkan banjir. Ini di Jawa Tengah ada banjir yang sudah 10 hari belum reda, belum surut karena curah hujan yang tinggi dan air laut yang memang lagi pasang. Juga ada potensi longsor. Nah, ketika ada perubahan alam tadi, ada banjir, ada longsor, tentu ada kehidupan masyarakat yang terganggu, ya. Aktivitasnya terbatas, harus mengungsi, ya. Harus meninggalkan aktivitasnya bertani karena terendam, tidak punya kehidupan lagi, bisa berdagang karena jalannya macet. Nah, maka adanya lingkungan alam yang mengalami bencana misalnya, itu harus diantisipasi. Reboisasi dari SD sampai SMP ini kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk penghijauan. Salah satunya adalah mencegah banjir. Dengan adanya pohon-pohon maka banyak resapan dalam tanah. Ya, karena rumahnya air kan tanah, dalam tanah. Sehingga akan terkurangi. Longsor pun akan tidak terjadi kalau ada penghijauan, ada reboisasi. Hutan-hutan itu yang mundur ditanami cepat. Karena akan berdampak luas, ya, berdampak luas. Satu lagi perubahan alam adalah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sidoarjo, di Jawa Timur. Lumpur Lapindo masih keluar terus, sudah hampir 30 tahun, terus keluar. Jadi apa yang terjadi? Wah, orang pindah dari situ, nggak bisa pindah. Nah, dari dampak lumpur tadi sebaiknya juga diteliti apakah lumpur ini mempunyai kandungan atau potensi ekonomi. Jadi jangan hanya ditinggalkan saja. Karena menurut informasi, ternyata lumpur kering yang dihasilkan dari lumpur yang keluar dari perut bumi itu ada kandungan yang bisa bernilai ekonomi. Nah, ini semoga pemerintah atau ilmuwan bisa meningkatkan temuan ini untuk jadi hal yang positif, ya, tidak menjadi limbah saja. Ya. Nah, itulah dampak atau faktor yang ke-5, perubahan alam. Semoga kita jaga terus alam ini tidak ada mengalami kerusakan. Ya. Kita lihat ke-6, faktor penyebab perubahan sosial budaya yang ke-6, yaitu peperangan. Saya singgung tadi, adanya konflik, ada pemberontakan, ada peperangan. Ini yang harus kita cegah sebenarnya.
Di luar negeri ada, di Suriah ada peperangan, ya. Di Palestina, Israel nyerang terus juga. Ini kasihan saudara-saudara kita yang ada di Palestina karena kehidupannya sangat tidak nyaman. Perang menyebabkan kelaparan, ya, kelaparan dalam bidang sosial. Kelaparan bisa orang bisa meninggal. Yang kedua, perang itu bisa menyebabkan kegiatan ekonomi terputus. Gak ada orang berjual beli, orang ngirim barang, karena ada terus, ada bom, ada ranjau dan sebagainya. Ya, bisa menyebabkan pula masalah budaya, tidak lagi bisa mengadakan pagelaran seni atau budaya apa, mau bertani dan sebagainya, tidak bisa. Ya, politik akan tertekan, pihak yang kalah akan ditekan oleh pihak yang menang. Nah inilah, jangan sampai ada peperangan di negara-negara di dunia ini, karena tidak lagi boleh ada perang fisik. Ya, perang fisik tidak boleh. Paling ada perang ekonomi. Nah ini juga harus dengan baik, ya, persaingan antara negara-negara ekonomi besar itu sebenarnya harus jangan perang, tapi kerjasama yang memberi bantuan kepada negara-negara yang kecil, negara-negara yang berkembang. Ya. Jadi peperangan sangat berbahaya, merugikan dalam bidang sosial, yaitu ada kelaparan, bidang ekonomi itu orang tidak bisa bekerja, ya. Bidang budaya dan bidang politik. Itulah peperangan, jelas anaknya. Jadi jangan ada peperangan supaya kehidupan sosial budaya masyarakat itu tetap baik. Terakhir, yaitulah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Mudahnya yang ketujuh ini adalah kita meniru gaya rambut kawan kita, meniru gaya pakaian kawan kita, itu adalah dalam satu orang. Tapi kalau individu, masyarakat di desa A meniru kehidupan bertani masyarakat kehidupan B, karena kehidupan di masyarakat kehidupan B itu petaninya sudah maju, sudah banyak panennya. Nah ini dicontoh oleh masyarakat A, sehingga masyarakat A ada yang belajar ke masyarakat B bagaimana bertani yang baik atau bagaimana membuat kerajinan yang baik yang menguntungkan. Nah ini bagus ini, ya, ini bagus sekali. Pengaruh budaya masyarakat lain itu bagus. Jangan sampai ke budaya yang jelek, yang adanya tindakan kriminal, narkoba, nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Jangan mencontohlah masyarakat lain, kebudayaan lain yang mengarah kepada kebaikan, sehingga kita bisa beribadah dengan baik, bisa bekerja dengan baik, ekonomi kita meningkat, kita bisa sehat badan kita. Nah itu adalah contoh-contoh dari pengaruh masyarakat lain. Jelas ya? Jadi inilah tadi yang kita bahas, penyebab perubahan sosial budaya. Apa sosial budaya? Saya ulangi lagi, adalah kehidupan bermasyarakat, tegur sapa, berdagang, berekonomi, berteknologi, sekolah. Itulah kehidupan sosial budaya yang bisa berubah kalau ada faktor-faktor ini. Nah, tentu ada yang belum jelas, bisa ditekan nanti pada WA. Tugasnya nanti kerjakan pada GCR, ya. Ada Google Classroom, ada soalnya, ada 5 soal, nanti dijawab di situ, dikirim secepatnya, jangan lambat-lambat. Mungkin itu yang para membahas pada pagi ini. Terima kasih, selalu kita terus belajar, selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.